diskusi dengan suami hal yang paling penting. Ketika memutuskan untuk stay di rumah, diskusikan dengan suami. Ketika untuk memutuskan harus bekerja juga diskusikan dengan suami. Sehingga keputusan yang kita buat adalah keputusan bersama. Jangan ego kita, gue harus jadi wanita karir. Suaminya nggak ngizinin, bodo amat, gue tetap maju. Ya nggak bisa begitu. Karena kalau ada apa-apa kan kita berdua nih. Sebagai orang tua terutama kan berdua, ada ibu dan ada bapaknya. Dua-duanya harus tanggung jawab terhadap keputusan yang dibikin bersama. Gitu. Kalau ragu-ragu, putuskan terlebih dahulu. Jangan buat keputusan di saat kalian ragu. Karena akan menyesal setelah itu ya. Nanti akan nyesal, gue nyesel nih jadi ibu rumah tangga, coba kalau gue terusin karir, mungkin gue ntar jadi apa gitu. Atau, gue nyesel milih karir, anak-anak gue jadi gak kurus gitu. Jadi ketika ragu, jangan buat keputusan, berpikir, memutuskan dalam kondisi yang tenang, dan support system yang mendukung gitu. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast untuk perempuan-perempuan Indonesia, persembahan CNBC Indonesia dan juga cuap-cuap-cuan. Apa kabar ladies? Bagaimana kondisi ladies saat ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang semangat. Lagi sibuk-sibuk di rumah, ngurusin keluarga, lagi coba meniti karir, melihat jenjang karir yang sudah tepat atau belum, atau sedang mencari inspirasi to be entrepreneurs. It's good, it's quite good untuk perempuan-perempuan Indonesia. Selamat menjalani langkah-langkah kehidupan yang kamu pilih. Nah, hari ini seperti biasa di Top Woman Talk, Maria Katarina selalu memberikan cerita-cerita, kisah-kisah inspiratif dari perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia yang kita wajib harus dengerin karena ini akan memberikan booster semangat ya. Women support women pastinya ya. Hari ini saya bersama dengan Mbak Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Hai Mbak Anggia, apa kabar? Halo Mbak Maria. Boleh say hi sama ladies. Hai ladies. Waduh, ladies. Aku tuh agak nervous ya karena dulu Mbak gitu juga siaran gitu ya. Itu jadi masalah setiap diundang wawancara pasti hostnya ngomong gitu, Mbak. Iya, padahal iya. aku nggak, biasa aja lah ya. Biasa aja, tapi suka masih kangen gitu nggak sih? Kangen ya. Kangen masa-masa siaran sih itu. enggak ya, karena ketika saya memutuskan setelah 23 tahun di dunia broadcast itu kayaknya udah titik yang enough kayaknya. Rasanya ketika itu. Ketika melangkah dari dunia jurnalistik ke dunia yang totally different ini ya, baru dan berbeda, itu udah pada titik yang kayaknya saya rasa sih cukup di sini. Itu 23 tahun berarti di broadcasting. Betul, betul. Dan menemukan titik enough. Ini banyak banget mungkin perempuan atau mungkin bukan punya perempuan ya, semua orang yang nggak tahu sih kapan titik enough Harus saya kita berhenti. Ya. Waktu itu Mbak Anggi sendiri ngeliat level enough-nya waktu itu udah sampai mana? Apa karena sudah semua dicoba, digarap atau gimana? Alhamdulillah selama 23 tahun itu mencoba berbagai, kalau makanan tuh berbagai macam varian ya. Awalnya dari radio, di 2 tahun pertama. Saya masih kuliah itu saya siaran di radio, di kampung saya. Saya berasal dari kampung, Mbak, dari Padang, kota Padang di Sumatera Barat. Saya 2 tahun siaran di situ, kemudian sambil kuliah lagi, saya siaran di TVRI Sumatera Barat. Selesai kuliah, saya coba ikut-ikut SCTV Ghost to Campus ketika itu. Dapat juara 2 apa juara 3 gitu ya, saya lupa. Setelah saya lulus kuliah, saya coba peruntungan. Ikut ada Trans TV, grupnya CNBC ini. Oh, di sini CT Corp ya, Transmedia. Bukan, waktu itu BDP zamannya Trans itu ke daerah-daerah, saya ingat. Ke Padang waktu itu mereka ngadakan penyaringan. Dari 600 peserta ada 2 reporter yang lolos. Saya diantaranya salah satunya. Wow, 600 dari 600 ya. Kemudian saya mau masuk ke Trans TV, tapi at the same time itu saya juga ikut tes di SCTV. Jadi paralel tuh. Jadi waktunya bersamaan, diterima dua-duanya, saya memutuskan gabung di SCTV. Oke, sampai akhirnya running. Betul, hampir 4 tahun di SCTV, mengawali dari karir sebagai reporter kriminal. Dulu kalau suka nonton Buser zaman dulu itu, saya reporter dan juga siaran di Buser. Kemudian wartawan Istana, zamannya Pak SBY. Setelah itu pindah ke Antv 2 tahun. Dan terakhir 14 tahun di TV One. Jadi kayaknya itu menurut saya kelamaan. Agak cukup terlalu lama, tapi banyak hal yang saya pelajari di sana. Karena di situ benar-benar
tidak hanya reporter, kemudian saya memangku program sebagai produser eksekutif, saya create program saya 2 sisi ketika itu. Ketika itu saya, kalau boleh saya cerita dikit ya. Boleh. Saya diminta Pak Karni untuk bikin program sendiri, Pak Karni Ilyas. Udah 2 sisi yang ada di pikiran saya untuk program debat. Saya minta izin, saya pilih tim saya siapa aja selaku produser eksekutif. Saya milih beberapa orang. Kemudian saya juga bersiaran di situ sebagai host, dan setelah itu ya udah berbagai macam challenge kemudian dipercayakan kepada saya. Setelah Pak Karni Ilyas ada Bang Lalu Mara sebagai Pemret yang ngasih saya kesempatan untuk megang program sebagai manajer. Ada hampir 8 program mungkin di bawah saya. Wow. Dan juga sebagai manajer presenter. Dan terakhir 2024 saya sebagai host debat capres yang kelima. Ya saya rasa setelah itu udah kemudian terakhir one on one program dengan nama saya sendiri buat presenter ya pastinya. Program dengan nama kita itu kan sesuatu ya. Pasti itu capaian tertinggi lah untuk seorang host gitu loh. Jadi ketika ada tawaran baru, ya cukup panjang juga sih berpikirnya selama 2 bulan. Cuman akhirnya saya memutuskan why not? Karena kalau kita nggak berani nyoba sesuatu yang baru, kita ngerasa kita udah paling hebat nih di satu titik. Udah paling oke 23 tahun sebagai jurnalis, sebagai presenter. Tapi kita nggak tahu dunia luar seperti apa. Benar. Jadi kita harus berani men-challenge diri kita sendiri, Mbak Maria. Itu sih. 23 tahun dengan di broadcasting, berarti kan dengan sesuatu hal yang mungkin kalau sekarang dibilangnya anak-anak sekarang kayak katam lah, udah mau apa? Mau ini udah uzur kali ya. udah ngerti gitu ya. Uzur udah paham mau yang mana, mau gimana, mau lewat apa gitu. Dari hulu ke hilirnya nyobain soalnya. Dari lapangan, kemudian di dapurnya sebagai produser, sebagai produser eksekutif, sebagai manajer program. Jadi alhamdulillah saya sempat merasakan semuanya, Mbak Maria. Itu dia. Dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan sama pimpinan saya ketika itu. Karena perempuan kan nggak banyak ya yang untuk berada di posisi itu, di TV terutama. Kita harus akuin untuk perempuan itu masih, kalau di dunia kerja laki-laki itu pasti masih sedikit dikasih kesempatan untuk memimpin. Yang bisa ada di posisi itu benar-benar sangat niche banget, kecil banget. Dan alhamdulillah ketika saya di TV One, kesempatan itu diberikan, kepercayaan itu diberikan. Jadi itulah tempat saya membentuk diri saya, men-challenge diri saya dengan semua, tahu ya ups and down-nya TV, challenge-nya seperti apa. Aduh, tantangannya, apalagi kerja kan dunia kerja laki-laki juga kan yang didominasi. Dunia kerjaan kita ini kan didominasi oleh pria, tapi kita harus bisa membuktikan perempuan juga bisa kok. Tapi sekarang kan juga dominasinya pria juga, di SDM juga. Iya lagi, cowok sama juga, gitu. Energi dan sumber daya mineral isinya banyak laki-laki semua. Di SDM sendiri kita punya dirjen itu cuma 1 perempuan. 1 kepala badan. Jadi 2 di antara kurang lebih ada 12 unit ya. Menjubirnya deh 1 ya. Jubir 1 ya. Cewek. Ya kan. Nah itu gimana rasanya Mbak? Agak-agak nyebrang kan dari profesi yang selama ini dijalankan 23 tahun, dan sekarang kayaknya konteksnya kalau kemarin tuh dipercaya luar biasa, ini juga pasti kan sebuah kepercayaan juga memegang positioning jadi jubir SDM. Gimana sih transformasinya, pindahnya, mindsetnya gitu gimana tuh? Transformasinya yang pasti nggak gampang, tidak mudah. Ketika tawaran itu pertama kali datang, saya berpikir cukup panjang. Kenapa? Karena kan kita berada di zona nyaman nih, Mbak Maria. Saya berada di zona nyaman, di posisi dunia broadcast yang walaupun katanya kondisinya lagi susah segala macam, cuma everything is fine for me. Everything was fine for me untuk kerjaan, tanggung jawab, secara waktu membagi antara kerjaan dengan keluarga juga enak, antara kerjaan dengan ngurus anak juga. Intinya udah di comfort zone sekali. Cuma saya berpikir lama-lama, apakah saya akan terus berakhir di sini? Untuk presenter terutama kan masa produktifnya berapa tahun sih? 1. Kemudian walaupun saya memang tidak memutuskan untuk berakhir sebagai presenter, saya dipercaya sebagai program maker, tapi kemudian apakah hanya dunia ini yang saya mau kenali gitu? Jurnalistik. Sebagai jurnalis kita generalis, tahu semua hal. Tapi harus diakuin, tapi di permukaan semua. Di permukaan, kan, ya? Helicopter view. Betul. Semua di permukaan. Ketika ada tawaran jadi juru bicara kementerian, udah gitu kementeriannya SDM pula. Teknis kan itu. Bukan kementerian yang biasa-biasa. Ini kalau kementerian tier 1 ini. Kementerian teknis, sektor energi pula. Ada banyak hal-hal teknis yang harus saya pelajarin, Mbak. Bayangkan, begitu masuk, langsung kaget saya.
Kaget dong. Selama ini kita ngerasa sebagai udah yang paling tahu ya. Apa nih yang sebagai kaget tuh, presenter udah kerjaannya nyecer orang terus ya di program mulai dari kabar petang, 2 sisi, debat apapun itu kerjaannya wah nyecer terus. Sekarang berada di posisi yang 360 derajat. Oh gini tuh rasanya. Bahkan bisa-bisa dicecar, diganti. Betul. Kebalik posisinya nih. Di situ saya ngerasain ternyata nggak segampang itu Ferguson gitu kan. Kenapa? Yang saya bilang tadi karena teknis sekali. Iya. Bicara deh sektor migas, minyak dan gas. Banyak sekali istilah teknis yang harus dipelajari. Banyak kebijakan-kebijakan yang benar-benar harus dipelajari dan kebijakan yang pemerintah buat dengan sangat prudent, sangat hati-hati. Contoh, bicara soal sumur minyak masyarakat. Saya baru tahu bahwa ada tuh yang namanya minyak masyarakat, sumur minyak masyarakat setelah saya berkecimpung masuk ke SDM. Apa ini, makhluk apa ini kan harus pelajaran ya. Karena ketika kalau juru bicara ditodong harus paham semuanya. Betul. Ya, harus menguasai semuanya. Jadi PR-nya, challenge-nya, perubahan terbesar adalah saya harus memaksa diri saya dalam tanda kutip, memaksa otak saya untuk bekerja lebih keras mempelajari semua isu yang ada di Kementerian SDM. Tapi bekal apa yang Bang Anggi dapatkan selama di broadcasting dan berasa nih kayaknya lumayan kepake nih sekarang kan karena ketemu banyak orang juga mungkin in the same thing sekarang juga kayak ketemu banyak orang gitu. Kalau kita bicara core-nya sebenarnya sama. Core-nya komunikasi gitu ya, sama-sama komunikasi. Cuman selama 23 tahun saya dibentuk di broadcasting itu adalah saya diajarkan tidak hanya bicara tapi juga mendengar, Mbak Maria. Kita sebagai media itu kan sebagai mewakili matanya masyarakat, kupingnya masyarakat. Kita sebagai watchdog, sebagai pengawas dan lain-lain untuk pemerintahan, sebuah kebijakan pemerintah. Jadi berbekal dari jurnalis itu saya ngerasakan saya harus lebih banyak mendengar. Dan empati saya muncul banyak ketika perjalanan saya sebagai jurnalis. Karena kita kan menghadapi banyak hal ya. Tidak hanya politik, ekonomi, sosial, dari kondisi yang bagus sampai kondisi yang paling tidak bagus. Dari kondisi yang paling nyaman di istana sampai liputan di bencana yang saya jalanin juga. Cukup lama saya di beberapa tempat di lokasi bencana. Jadi itu membuat, itu jadi bekal utama saya. Kita harus berbicara dengan bisa mendengarkan juga. Berbicara dengan rasa. Berbicara dengan empati. Karena kita nggak bisa menutup, kita harus jujur. Bahwa mungkin ada pemerintah selama ini berbicara tanpa mendengarkan masyarakat. Oke. Dari point of view pemerintah, kurang mendengarkan. Jadi itu yang saya bawa ya. Ketika saya masuk ke institusi ini, ke pemerintahan, bekal saya utama adalah mendengarkan. Sehingga kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang kita dengar dari masyarakat. Gitu. Berarti bisa lihat dari berbagai macam point of view ya. Kalau kemarin kan jadi wartawan mungkin kayaknya nih point of view suara masyarakat kayak gini harus sampai gitu ya. Nah sekarang bisa ngeliat juga dari sisi pemerintah maunya masyarakat tuh taunya apa sih. Betul. Gitu, pahamnya apalagi kan posisi jubir itu kan jembatan ya Mbak Maria. Pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat, komunikasinya harus impactful, harus berdampak, dan harus bisa diterima oleh publik. Jangan lagi kita pakai cara-cara komunikasi searah. Udah pemerintah udah searah aja, udah nggak zamannya. Sekarang kita harus dua arah, mendengarkan. Dan yang digunakan juga nggak bisa yang konvensional toolsnya. Kita sudah masuk di era digital. Kalau bicara media sosial, let's say lah Instagram ya. Di Instagram itu, DM itu adalah lobbynya kementerian kalau saya nganggapnya. Direct message itu ketika ada yang DM, kita harus respon cepat. Kita harus adapt and adjust. Dengan kondisi teknologi yang semakin cepat, cara komunikasi pun juga harus berubah kalau menurut saya. Itu sih yang menjadi ini. Level happiness-nya seorang Dwi Anggia di posisi sekarang, comparison sih, level of happiness selama 23 tahun di broadcasting, gimana tuh Bang? My happiness level right now is ketika our messages can be delivered dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Nggak ada lagi dispute, walaupun faktanya itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Apalagi dengan di medsos sekarang kan distorsinya luar biasa. Kita ngeluarin A, ternyata orang menangkapnya bisa A, B, C, D, E, F. Belum lagi ada buzzer, belum lagi ada haters segala macam gitu loh. Jadi PR-nya memang kalau bicara bahagia ya, saya bahagia kalau pesan yang disampaikan itu bisa diterima, dicerna, dan masyarakat mengerti, paham informasinya pesannya apa gitu loh. Kalau dulu sebagai host kan,
Level of happiness-nya adalah ketika programnya berhasil, misalnya mendapatkan rating dan rating, share yang ya. tinggi. Wah, narasumbernya ribut berantem. Wah, itu puas banget kalau jadi host. Jujur nggak? Bener nggak? Happy kan? Goals kan, jadi Itu kan goals-nya sampai ya. Nah sekarang saya memahami, wah ternyata yang dulu gue kerjain itu tuh sebagian besar juga ngegerecokin kerja pemerintah. Karena kan media itu pengennya rating dan show. Di luar itu media nggak peduli mau ini kebijakannya oke atau enggak, gimana caranya mengimplementasikannya, yang penting penonton dulu nih ngumpul di depan TV saya gitu. Tapi ternyata kan pemerintah butuh support juga dari media untuk bisa menyampaikan pesan-pesan ini dengan clear, loud and clear, jelas sehingga publik bisa memahami. Gitu. Aku tuh sering banget dapat curhatan kayak gini Mbak Anggi ketika duh gue kan udah lama ya di industri ini, di sektor ini. Gue masih bisa nggak ya ngelihat dunia lain seperti yang Mbak Anggi alamin. 23 tahun di broadcasting, ternyata bisa melihat dunia lain di luar broadcasting. Banyak teman-teman aku yang kadang-kadang gini, kok kalau nggak jadi presenter jadi apa ya? Gitu. Mereka suka believe in gitu. yourself. Nah itu aku pengen how to crack that mindset. Karena kadang mereka mikir kayak, ngapain lagi ya, gue paling ujung-ujung jadi dosen kali, katanya suka kayak gitu. Itu adalah pemikiranku mungkin 20 tahun yang lalu ya, abis jadi presenter, jadi coach communication ya, wah, ujungnya gitu ya, jadi konsultan komunikasi enggak. Nah jadi ketika ini aku harus bilang begini nih Mbak Maria, beruntunglah teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai jurnalis, entah itu reporter, entah itu presenter, karena itu di posisi kita membuka network kita dengan semua pihak. Jadi dari situ kita harus jeli melihat mana yang mungkin ini bisa ada, mungkin kita mencoba hal baru di sana. Jujur itu tidak terfikirkan oleh saya selama 23 tahun. Karena mungkin ngerasa kita udah paling bagus di sini, udah paling oke di sini, atau mungkin sebaliknya kita ngerasa ada nggak ya di luar profesi ini yang saya bisa jalanin, bisa nggak gue di tempat yang lain gitu ya. Ada rasa lack of confidence ya. Betul. Udah ngerasanya udah deh kayaknya di sini aja deh gue. Gitu. Jangan. Kenapa? Karena selama proses 23 tahun itu sebenarnya kita juga bertumbuh, saya juga bertumbuh. Berani men-challenge diri sendiri. Ketika ditawarkan bisa aja kan, aduh saya nggak bisa Pak megang program ini terlalu banyak. Selalu ada dua pilihan ya, yes or no ya. Iya, kita harus berani ketika kesempatan itu kan datang nggak 2 kali. Ketika ditawari pertama kali di challenge jadi manajer presenter, kemudian ditambahin lagi manajer program. Jadi 2 departemen yang berbeda saya pegang dalam waktu yang sama gitu. Satu megang presenter, satu megang program. Itu kan 2 hal yang berbeda ya. Dan touch-nya juga harus berbeda. Tapi ketika itu datang, why not? Kita harus berani untuk challenge diri kita sendiri. Dan kita harus yakin kita bisa. Jangan udah nyebur terus setengah-setengah, jangan. Kalau udah nyebur ya udah berenang. Mandi sekalian udah. Dive ya. in udah begitu. Wow, gitu tuh guys. Ya kadang-kadang yang suka mentok kayak ngerasa bahwa udah lama di situ kayak apakah ada dunia lain untuk jangan begitu ladies gitu ya. Jangan begitu ladies. You have to believe in yourself. Harus percaya dengan diri kita sendiri, harus percaya dengan kemampuan kita sendiri. Contoh nih, Mas yang di depan, campers. Jangan salah, banyak campers perempuan yang juga berkembang di dunia broadcasting. Jadi nggak tertutup kemungkinan. Udah bukan zamannya lagi gender itu menentukan profesi seseorang. Semua profesi bisa dilakukan. Either perempuan atau laki-laki. Tinggal kita mau atau enggak. Gitu. Siapa sih sosok tokoh yang paling berjasa buat Mbak Anggi yang men-shape you right now like my this? Mom. Your mom. My mom. Apa? Hi Mom, Bundo, kalau Bundo nonton ya. Bundo. Ibu saya yang membentuk saya. Aduh, kalau ngomongin ibu nanti saya nangis aja. Jangan. Ibu saya bekerja sendiri. Itu yang membentuk saya. Perempuan itu nggak boleh tergantung sama orang lain. Nggak boleh tergantung sama laki-laki. Tergantung pada apapun. Harus berdiri di kaki sendiri. Jadi, yang pengalaman itulah yang bentuk saya, Mbak Maria. Kita jadi perempuan harus kuat. Ya, my mom was my inspire. My mom is my inspiration. Ya. Very low. Pasti mama-mama di luar sana pun juga kalau punya
anak perempuan pastinya juga akan memberikan pengen dia lebih kuat daripada dirinya dia gitu ya. Iya, lebih kuat, dan ibu saya sangat suportif, Mbak Maria. Ketika saya pertama kali jadi reporter, kalau reporter kriminal itu kan kita baru keluar jam 9 malam ya, pulang jam 8 pagi. Ada istilahnya dulu buser atau di Jamal jaga malam. 6 bulan pertama saya masih dicariin tuh. Pulang. Tapi ketika saya jelaskan pekerjaan saya menuntut saya nggak bisa waktu normal bekerja sebagai jurnalis itu. Kita nggak bekerja 9 to 5. Kita bekerja almost 24/7 dengan shift yang bertukar-tukar. 6 bulan pertama masih dicariin, tapi setelah itu ya udah. Akhirnya orang tua saya mengerti. Itu anak perempuan kan, baru keluar jam 9 malam, mau pulang jam 9 pagi gitu loh. Ini kerja apa katanya. Tapi ya, akhirnya ya itu. Ibu saya membentuk saya, dan kesempatan saya terbuka ketika saya jadi jurnalis. Dan sekarang pun saya seorang ibu. Merasakan juga bekerja itu nggak mudah untuk seorang perempuan. Karena di kantor dituntut dia harus profesional. Di rumah tidak boleh bawa masalah ke kantor, gitu kan? Setiap perempuan pasti mengalami merasakan itu. Tapi ya kita harus bisa. Jangan menyerah karena keadaan, jangan menyerah karena title seorang ibu, terus kita, ya sudah, kayaknya saya harus. Walaupun saya sempat beberapa kali terlintas tuh, apa gue harus milih antara karir atau ibu rumah tangga gitu. Itu sempat muncul juga tuh. Tapi akhirnya karena alhamdulillah suami saya sangat suportif, sangat mendukung apa yang menjadi pilihan saya dalam pekerjaan. Jadi terima kasih untuk suami saya yang mendukung saya sampai di titik saat ini juga. And now di dalam timeline-nya Mbak Anggia, what next? Apalagi nih setelah ini? Just let it flow. In the meantime, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Karena hanya kemampuan yang akan menentukan kita akan berada di mana. Capability yang akan menentukan kita akan di mana. Dan yang terpenting untuk saya, Mbak Maria, apapun, baik itu profesi saya sebagai jurnalis dan saat ini sebagai juru bicara, integritas nomor 1. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Ketika jadi jurnalis nggak punya integriti, bagaimana masyarakat bisa percaya sama pesan yang kita sampaikan sebagai jurnalis? Ketika jadi juru bicara nggak punya integriti, bagaimana publik juga akan percayakan apa yang kita sampaikan? Dan yang terpenting, bagaimana pimpinan kita bisa percaya sama kita kalau kita nggak punya integriti? Itu sih. Apapun profesinya, integritas nomor 1. Karena itulah yang akan tertinggal ketika kita lepas dari profesi itu semua. Betul. Nah tadi Mbak Anggia kan sempat kepikiran, apa saya harus milih ya? Nah ini di luar sana banyak perempuan-perempuan yang berada di dilematis momen seperti itu. Bahkan banyak yang mungkin banyak yang mereka kemudian harus mengalah dulu gitu ya. Kemudian mungkin baru berprofesi lagi atau mengejar lagi karir mimpinya lagi gitu ya. Banyak yang seperti itu. Tapi memang ada yang mereka fully dedicated ya, yang sangat kita harus benar-benar yang approach banget untuk kasih applause banget buat mereka yang mau jadi ibu rumah tangga full time gitu ya. Betul. Karena nggak mudah itu. Pekerjaan yang paling tidak mudah kayaknya. Tidak ada yang menyebutkan ibu rumah tangga adalah pekerjaan gampang. Betul. Dan kalau ada yang bilang, lu cuma ibu rumah tangga, wah salah besar. Karena tanggung jawab paling besar itu adalah kita mendidik anak kita di rumah, itu tanggung jawab paling besar. Betul. Satu. Ketika kita tanggung jawab running rumah tangga itu tanggung jawab yang terbesar. Jadi ketika orang milih untuk jadi berumah tangga, ya kita harus apresiasi itu. Tidak boleh kita memandang sebelah mata. Jangan ngerasa kita sebagai wanita karir kita lebih hebat dari ibu rumah tangga. Oh tidak. Salah juga. Salah besar salah juga besar. ya. Tapi ada nggak message dari Mbak Anggi sendiri untuk mereka-mereka yang mungkin di persimpangan, perempuan-perempuan yang ada di persimpangan, mungkin boleh disampaikan Mbak Anggi. Persimpangan antara karir dan rumah tangga gitu. Tadi. Karir dan anak gitu ya. Kalau seandainya bisa memilih, pilih yang terbaik menurut kamu. Dan jangan ragu dan pastikan support system itu bekerja dengan baik. Diskusi dengan suami hal yang paling penting. Ketika memutuskan untuk stay di rumah, diskusikan dengan suami. Ketika untuk memutuskan harus bekerja juga diskusikan dengan suami. Sehingga keputusan yang kita buat adalah keputusan bersama. Jangan ego kita, gue harus jadi wanita karir. Suaminya nggak ngizinin, bodo amat, gue tetap maju. Ya nggak bisa begitu. Karena kalau ada apa-apa kan kita berdua nih.
Ya. Sebagai orang tua terutama kan berdua, ada ibu dan ada bapaknya. Dua-duanya harus tanggung jawab terhadap keputusan yang dibikin bersama gitu. Kalau ragu-ragu, putuskan terlebih dahulu. Jangan buat keputusan di saat kalian ragu karena akan menyesal setelah itu ya. Nanti akan nyesal, oh gue nyesel nih jadi ibu rumah tangga, coba kalau gue terusin karir, mungkin gue ntar jadi apa gitu. Atau, oh gue nyesel milih karir, anak-anak gue jadi nggak kurus gitu. Jadi ketika ragu, jangan buat keputusan, berpikir, memutuskan dalam kondisi yang tenang, dan support system yang mendukung gitu. Itulah baru kita bisa bikin keputusan. Dan sekali lagi saya bersyukur alhamdulillah keluarga saya mendukung, orang tua saya juga mendukung. Ya bismillah, akhirnya saya coba ini dengan segala macam challenge-nya tadi ya. Di Kementerian SDM yang didominasi oleh pria-pria juga. Bapak-bapak gitu. Tapi deal dengan pria-pria di broadcasting dan deal dengan pria-pria di SDM lebih sulit yang mana lagi? Jujur apa nggak jujur nih? Jujur. Kalau jujurnya, yang pasti birokrasi itu lebih unik ya. Saya bilangnya saya nggak sesuai. Saya nggak bilang itu sulit ya. Unik birokrasi. Kita di broadcast itu kan sangat egaliter. Oh, berbicara kan setara ya. Ketika masuk institusi pemerintahan, culture-nya berubah total, budayanya berubah. Cara kita menyampaikan pun kita nggak bisa, kalau di media, oh nggak bisa gitu, gini. Nggak bisa. Kita nggak bisa pakai urat bicaranya. Jadi gimana caranya kita bicara tanpa harus teriak, tapi kita bisa didengarkan. Nah, itu kuncinya di situ. Tidak hanya di internal ya, bicara ke eksternal sebagai juru bicara pun juga seperti itu, Mbak Maria. Kita nggak perlu teriak, tapi kita didengarkan orang. Itu adalah poin penting ketika kita jadi juru bicara. Wow, Manggi. Sukses terus untuk Manggi. Terima kasih Mbak Maria. Langkah-langkah kecil berikutnya, karena aku senang banget akhirnya bisa ketemu sama Manggi. Biasanya cuma lihat di TV, gitu ya. Sekarang bisa langsung ketemu dan suntikan booster untuk teman-teman perempuan di luar sana. Pokoknya kita sebagai perempuan jangan pernah merasa kita adalah second level dari gender, enggak. Kita semua setara, kita punya kesempatan yang sama. Jangan merasa ragu pada diri sendiri dan kemampuan diri sendiri, dan yakinlah integritas itu penting, itu yang akan menentukan kamu dimanapun berada. Aku setuju banget. Terima kasih once again. Thank you Mbak Maria, makasih. Ini ladies ya, satu suntikan lagi booster energi buat all ladies di seluruh Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat lagi untuk semua ladies bahwa ketika kita percaya sama diri kita sendiri, semua jalan yang tadinya nggak mungkin itu jadi mungkin. Betul. Gitu ya. Betul. Manggi 23 tahun di broadcast dan sekarang menjadi salah satu suaranya pemerintah gitu ya untuk masyarakat, dan itu bisa terjadi walaupun kita sudah lama di profesi di satu industri yang sama. Nah, kira-kira ladies punya kisah apa? Boleh komen di bawah, silahkan ceritain gitu ya, apa yang pengen dibagikan juga ke kita. Jangan lupa dengerin kita juga Fresh From The Oven ada di Spotify. Jangan lupa kita ada di YouTube channel CNBC Indonesia dan juga Cuap-Cuap Cuan. Kita hadir di CNBC Indonesia TV juga. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan. Maria dan juga Mbak Dwi Anggia pamit. Bye ladies.